Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan ruang kerja saya ketika rekaman, juga termasuk pencahayaannya itu seperti apa. Pencahayaan ini cukup penting ya karena supaya nanti hasil rekamannya itu bagus dan mudah diedit. Nah, ini adalah layar hijau ya, green screen. Ini bisa bisa diturunin ya, bisa diturunin, kalau nggak dipakai diturunin, kemudian dinaikkan lagi. Jadi ketika mau rekaman itu baru dimunculkan. Nah, kemudian ini kursinya, ruang kerja. Nah, kemudian saya tunjukkan dulu sekitarnya ya. Sekitarnya di depan itu ada jendela ya, ini sumber cahaya dari matahari ya. Jadi kalau misalnya pas cahayanya itu bisa menggunakan cahaya dari matahari dari sini ya. Tapi kalau kayak pagi terlalu silau ya karena ini menghadap ke mana? Ke timur ya. Jadi ini dikecilkan dan kita menggunakan cahaya dari lampu. Nah, ingat untuk rekaman itu cahaya hati-hati karena kadang kalau cahayanya dari atas ya itu nanti jadinya adalah depannya ini bagian sini gelap ya, bagian sini gelap ya, terangnya cuma bagian atas. Sehingga kita harus mengakali dengan beberapa buah lampu. Nah, saya tunjukkan lampunya apa saja ya. Ini kalau Anda lihat di bagian atas ada 2 buah lampu sorot. Tapi lampu sorotnya itu bukan ke muka saya ya, melainkan dia akan menembak ke green screen ini supaya terang. Nah, ini yang perlu dicatat ya, green screen itu dia sebaiknya punya cahayanya sendiri karena kalau enggak nanti suka ada bayangan-bayangannya tidak merata ya. Ini kan ada lampu juga dari depan ya, sehingga ketika ada saya, ini kayak ada kursi di sini ya, ketika ada kursi maka belakangnya gelap. Nah, ini kelihatan nih ketika ngedit nanti biasanya bermasalah di situ. Nah, bagaimana mengakalinya? Yaitu pertama dari atas ditembak untuk bagian atas, kemudian kalau bisa dari bawah juga itu ditembak ya. Nah, ini saya biasanya menembak bagian belakang itu menggunakan lampu yang digantung di belakang kursi. Ya, ini lampu ini ya, saya tempelkan di belakang sini. Klik. Nah, ya. Di belakang ya. Kemudian diatur uh, diatur warnanya ya. Ini kan warnanya bisa diubah-ubah ya. Ini bisa dipencet-pencet. Ya. Ini putih, kuning, ini campur. Nah, biasanya putih saja ya supaya sama dengan lampu atas. Kemudian cahayanya kita kurangi sedikit ya supaya minimal adalah kita kurangi bayangan di sekitar sini ya, kurang lebih di situ. Yang bagus sebenarnya di bawahnya dipakai lagi. Nah, kemudian untuk lampu di monitornya sendiri ya. Ini kenapa kalau di video saya mengajar ya itu disarankan kalau Anda memiliki rezeki yang pas ya, yang mencukupi, itu menggunakan yang lebar ini. Memang nggak banyak yang lebar ya. Ini salah satunya adalah dari Yongnuo kalau nggak salah ya, mereknya Yongnuo ya, Yongnuo tipenya YN608. Nah, cuman pastikan ya ini ada yang warnanya putih saja, ada yang kuning saja, ada yang campur ya. Ini saya punya yang campur. Yang campur itu berarti ada putih, ada kuning ya. Nah, ini kenapa ya campur? Jadi kita nanti bisa mengatur nih, misalnya mau diterangkan warna putihnya ya, jadi terang sekali ya, silau sekali. Atau misalnya mau kuningnya yang diterangkan ya. Nah, seperti ini ya, ini kuning. Nah, ini kuning sekali ya gitu. Jadi ini bisa dimainkan. Saya biasanya ini settingnya 10-10 saja, putihnya 10, kuningnya 10. Jadi cukup natural di mukanya. Ya, ini anaknya di sini bisa dimatiin, hidupin dari sini. Nah, kemudian kenapa Yongnuo ya, kenapa yang besar? Karena ketika membuat rekaman itu, pertama ini loh, cahayanya dulu nih. Cahaya itu ya, itu yang bagus adalah dia sekeliling muka. Ya, saya pindahkan kamera ke depan. Nah, ya, ini ke belakang Yongnuo-nya ya, ke belakangnya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini sekitar ini nih ya, jadi mukanya ini terang semua ya, termasuk bagian bawah. Biasanya yang suka miss itu adalah bagian bawah. Jadi di sini terang ya kalau pakai lampu dari atas, di atas terang, sementara di bagian bawahnya gelap. Nah, kalau tidak punya ring yang seperti ini, sebenarnya bisa pakai beberapa lampu. Kayak dulu sebelum saya punya ini, saya pakai lampu LED di bawah sini ya untuk menerangi bawah. Kemudian kanan kirinya pakai lampu belajar ini ya, kanan kiri ya. Kemudian di depan pakai lampu juga. Jadi ada beberapa buah lampu ya itu. Nah, cuman nggak efektif. Setiap mau rekaman harus bikin lagi, harus pasang lagi dan sebagainya. Jadi akhirnya saya nabung, beli ini dan enak sekali mau rekaman, tinggal pasang. Dan enaknya gini, nah ini sekarang saya mau membahas tentang kenapa disarankan yang luas. Sebelumnya, saya menggunakan lampu yang tadi di belakang ini ya. Nah ini ya, lampu yang di belakang yang kecil ini. Bentar ya. Nah,
sebelumnya saya menggunakan lampu ini ya waktu dulu. Cuman ketika ini ditaruh di depan webcam, ya, itu mata saya tuh terlalu melihat ke sini dan akhirnya itu silau sekali, ya, perih sekali matanya. Jadi akhirnya saya coba akalin ya, kalau Anda cuma punya yang ini sekitar berapa? 80.000 ya, 60 sampai 80.000. Itu bisa taruh di pinggir kanan dan pinggir kiri. Intinya adalah jangan sampai mata Anda itu pusing nantinya, ya, jangan sampai mata Anda pusing. Nah, berbeda dengan yang besar seperti ini. Kalau yang besar seperti ini, ya, kita taruh webcam di sini dan mata saya itu bisa fokus ke webcam tanpa terlalu silau di poin matanya itu. Ya, ini nggak terlalu silau. Nah, terlebih kayak gini. Kan kalau misalnya nanti presentasi, ya, nunjukin misalnya, saya mau mengajarkan materi tentang salah satu materi ini ya, saya pencet Shift F5. Klik. Software rekamannya itu dia akan merekam layar kanan ya, kemudian sayanya itu membaca teks yang ada di depan saya ini ya gitu. Nah ini ya, nah saya geser, kelihatan ya ini menjadi di belakang webcamnya ya gitu. Jadi matanya seolah-olah melihat webcam, padahal sebenarnya saya membaca teks tersebut ya gitu. Dan softwarenya itu merekam layar yang ada di kanan ini dan sayanya ya gitu, nanti bisa diedit gitu. Jadi itu manfaatnya enak sekali kalau menggunakan ini ya gitu. Jadi disarankan menggunakan cahaya yang memadai pertama ya supaya mudah diedit, dan yang kedua kalau Anda tidak punya seperti ini ya Yongnuo, nggak apa-apa ya, Anda bisa menggunakan beberapa lampu. Minimal adalah pertama bagian atas, bagian tengah, bagian bawah ya, kanan dan kiri ya. Kalau depan biasanya silau gitu. Kemudian yang ketiga ya, jangan lupa kalau Anda pakai green screen ya, green screen itu pastikan bayangan di belakang Anda ini itu mungkin terang juga gitu. Jadi taruh aja lampu di belakang. Nah, kemudian bisa juga dibantu dengan lampu tambahan dari arah depan atas atau kanan atas ya, atau kiri gitu. Jadi bukan yang atas pas di atas kita, itu bukan. Karena kalau pas dari atas kita, nantinya jadinya bagian sini gelap, bagian sini gelap, bagian sini juga gelap ya gitu, dan kurang oke jadinya ya. Nah, gitu adalah tentang lampu ya. Ini saya ada beberapa lampu tambahan ya. Ini biasanya dipakai kalau untuk rekaman pakai handphone ya, jadi ini bisa dibawa-bawa ya, dan ini ada baterainya, cuman kebetulan habis baterainya. Nah, ini bisa jadi kalau saya beli tuh biasanya lampu LED-nya lebih suka yang bisa diganti warnanya ya. Jadi kayak misalnya itu barusan kayak Yongnuo ini, kayak yang tadi di belakang, bisa putih, bisa kuning, bisa campur ya, itu membantu gitu. Juga bisa terang atau gelap ya. Nah, sampai sini materi tentang lampu ya, dan penempatannya seperti apa. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan bye-bye.